pas kita mulai aktif di TikTok, tiba-tiba kita mulai dapet banyak chat dari orang Filipina, dari orang Singapura, Malaysia gitu. Pada nanyain kita punya e-commerce Shopee nggak? Hello, Latte ID speaking. Please hold on a moment. Oke, Kak, ya tadi kan kita udah bahas-bahas nih tentang produknya Nubook Bag sendiri gitu. Dan aku nih jujur aku juga habis ngulik-ngulik nih Kak tentang Nubook Bag gitu. Aku cari-cari di Instagram, di sosial media gitu. Dan ternyata Nubook Bag sendiri kan udah sampai internasional ya Kak ya ini untuk pemasarannya gitu. Dan Ya, aku penasaran aja sih dari situ Kak. Aku pengen tahu sebetulnya kalau misalnya nih sebuah produk udah berhasil ke pasar global, udah ke internasional, ada nggak sih Kak usaha ekstra yang harus dilakuin atau mungkin boleh Kak Aya sendiri sharing-sharing mungkin kayak gimana upaya-upayanya dalam tadi memasarkan ke pasar internasional gitu. oke. Kalau dari pengalaman Nubuk sendiri, ini tuh akibat dari pentingnya untuk aktif di semua platform gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa hanya berfokus pada Instagram, walaupun memang kita utamanya jualan adalah di Instagram gitu. Tapi kita juga perlu untuk ikut di channel-channel yang saat ini lagi hits ya, misalnya kayak ada TikTok gitu kan. Nah, awal mulai dari kita go international sendiri itu adalah kita mulai aktif di TikTok. Kita waktu itu nggak ada kepikiran sama sekali bahwa kita bakal punya buyer internasional gitu. Waktu itu kita hanya kepikirannya cuma pengen bangun sebatas awareness aja nih di TikTok gitu. Pengen Nubuk itu ada di semua platform. Tapi tahu-tahu pas kita mulai aktif di TikTok, tiba-tiba kita mulai dapet banyak chat dari orang Filipina, dari orang Singapura, Malaysia gitu. Pada nanyain kita punya e-commerce Shopee nggak gitu. Nah, dari situ kita mulai, oh ternyata kalau kita aktif di semua platform, dan toh sekarang kita bayar tuh udah termudahkan kok dengan adanya e-commerce yang emang shipping internationally gitu. Kita cukup kirim ke gudangnya. Nah, dari situ kita mulai, oke deh, kita beraniin nggak cuma aktif di TikTok gitu. Kita sekarang udah mulai endorse-endorse juga untuk ibaratnya influencer-influencer gitu ya, influencer Singapura, kita juga lagi cari untuk Malaysia, Filipina, kayak gitu. Dan mungkin bisa spread juga ya kalau untuk yang berbayar, ads kan bisa di-set juga ya untuk jangkauannya sampai luar negeri ini. Nah, kita bisa beraniin diri aja gitu. Oke, mulai location-nya, targeting-nya tambahin. Mulai dari Malaysia mungkin, terus nanti ke Singapura, dan terus-terus gitu. Nah, mungkin listener sih bisa dicoba atau mungkin dicontoh langkah-langkah yang udah Kak Aya lakuin untuk bisa memasarkan Nubook Bags ke pasar internasional sampai akhirnya tembus ke Malaysia dan Singapura gitu ya. Dan selanjutnya nih Kak, aku juga penasaran nih dari produk-produknya Nubook Bags sendiri, sebenarnya Kak Aya ini ada nggak sih yang pengen disampaikan ke consumer gitu ya? Mungkin ada nggak sih pesan-pesan khusus yang Kak Aya pengen sampaikan gitu? Oke. Mungkin terlepas dari Nubuk Babes-nya sendiri ya, bahwa aku tuh ingin menyampaikan pesan bahwa si produk lokal itu udah super-super bagus sekarang gitu. Nggak hanya untuk brand tas saja, tapi untuk berbagai industri fashion lainnya juga udah bagus banget gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena aku sering dapat testimoni gitu dari orang yang beli, dan yang mengharukan adalah mereka bilang, wah, sekarang produk lokal udah kayak brand-brand di mall ya, cuma beda harga aja gitu. Jadi pengen sih nyampain value bahwa support lokal itu emang oke gitu. Maksudnya itu lokal brand itu memang udah maju gitu sekarang. Gitu. Aduh, valuable banget nih Kak. Emang kita harus ada jiwa-jiwa local pride gitu ya untuk bisa Iya, betul. menumbuhkan kebanggaan terhadap produk lokal. Iya. Tentunya ya Kak, kalau dari yang aku mungkin kayak aku pelajarin sendiri nih dari beberapa orang yang menjalani sebuah usaha gitu. Sebetulnya usaha itu kan pasti ada hambatannya, ada nggak cuman gampang-gampangan doang gitu kan ya Pak. Pasti ada kesulitannya untuk dilakuin gitu. Sebenarnya Kak
Ayah sendiri ada nggak sih Kak hal-hal tersebut gitu? Kayak hambatan-hambatan apa yang Kakak alami sejak awal menciptakan ide Nubook Bags terus juga sampai sekarang, dan gimana cara Kakak untuk bisa mengatasi hambatan tersebut? Kalau hambatan sendiri mungkin ada internal dan ada eksternal gitu ya, aku bagi. Nah, kalau hambatan eksternal mungkin ya semua brand juga beda-beda ya, karena hubungan operasionalnya beda-beda. Mungkin kalau dari pengalaman Nubuk sendiri mungkin dealing dengan vendor lah, dengan karyawan sendiri seperti itu gitu. Kalau untuk hal-hal eksternal sih mungkin cara untuk kita preventifnya adalah setiap melakukan satu keputusan atau kita mengambil suatu keputusan, itu kita harus tahu resiko dari keputusan itu, sekecil apapun gitu ya. Misalnya kita ketika merekrut pegawai gitu, atau memilih vendor. Misalnya yang mungkin sering terjadi adalah ditinggal vendor gitu, tiba-tiba kita udah biasa produksi sama dia, tiba-tiba dia mangkir gitu, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang harus kita udah punya plan B dari sekarang, kayak gitu. Tapi menurutku, hambatan paling besar itu justru bukan dari eksternal, tapi dari internal gitu. Kadang-kadang kita itu udah mulai stuck sama brand kita, atau kita misalnya ngerasa kok brand kita nggak berkembang-berkembang sih, kayak gini aja, mulai demotivasi gitu. Nah, itu sih menurutku hambatan yang lebih besar dari hambatan eksternal. Nah, untuk yang aku terapkan di Nubook sendiri adalah kita make the goals clear, lebih clear lagi. Biasanya ketidakpastian itu membuat kita demotivasi sih gitu. Jadi kita breakdown lagi nih, kita punya goals apa tahun ini, kita mulai apa berarti yang belum tercapai, apa yang kira-kira udah tercapai, kita mulai setting ulang, dan juga kita harus step back sih dari brand kita gitu. Kita harus ngelihat brand kita ini sebagai apa ya, kita keluar dari brand kita dan kita melihat apa sih kekurangan dari brand kita gitu. Nah, itu dia tuh listeners. Mungkin itu adalah hal-hal yang harus diantisipasi gitu ya, kayak kita harus siap untuk menghadapi hambatan itu ketika mau membangun sebuah usaha. Nah, tadi kan Kak Aya sendiri juga udah ngungkit nih tentang goals ya Kak ya, tentang goals yang harus kita persiapkan dari awal. Sebetulnya apa sih Kak goals yang dimiliki sama Nubook Bags dalam menciptakan produk tersebut ya, tas ya dalam hal ini, dan apa yang membuat Nubook Bags itu sendiri berbeda dari brand lainnya gitu. Mungkin Kak Aya juga bisa sambil promosi gitu ya tentang specialty dari Nubook Bags. Oke, boleh. Kalau goals kita sendiri ini adalah kita ingin menjadi top of mind dalam dari customer untuk menjadi pilihan brand dalam mencari tas minimalis gitu. Jadi kita pengen nih customer kalau misalnya lagi nyari tas atau lagi nyari apa, langsung terpikir nih Nubook Bags gitu. Kita lagi capai goals tersebut. Nah, cariin promosi kali ya. Yang untuk membedakan Nubook Bags itu adalah kita punya konsep sih. Seperti tadi kita udah jelaskan di awal, kita memang punya konsep minimalis with a twist. Jadi even kita memang jarang yang ngeluarin desain-desain baru, tapi memang karena kita fokus untuk menciptakan desain yang everlasting gitu sih. Dan kita punya value bahwa customer itu harus mendapatkan yang terbaik gitu. Maksudnya yang terbaik adalah quality-nya gitu. Kita memang usahakan bukan hanya desainnya yang bisa dipakai 2-3 tahun, tapi aku senang banget kalau dapat feedback tiba-tiba ada orang yang komen, wah aku punya tas ini udah 2 tahun masih kepake loh, belum ada kelupas, belum ada apa. Nah, value-value seperti itu sih yang berusaha Nubook Bags pertahankan gitu. Dan pasti ada kebanggaan tersendiri ya Kak ya ketika melihat komen-komen dan feedback yang Kakak dapat dari konsumen yang Kakak sendiri gitu. Iya. Ya. Oke deh. Tadi kita udah denger ya listeners cerita-cerita dari Kak Aya sendiri. Dari gimana Kak Aya bisa membangun usahanya yang bernama Nubook Bags tersebut dari awal banget sampai sekarang udah memasuki pasar internasional atau istilahnya go internasional gitu. Mungkin itu dulu aja buat pertanyaan dari Chandra dan dari tim Latih ID nih. Nah, setelah ini kita bakalan lanjut dulu ke sesi selanjutnya. Kita bakalan nyediain satu segmen games yang bakalan ngajak Kak Aya buat seru-seruan bareng sama kita. Jadi, selamat datang. Ini namanya segmennya Gemoy, Game Santuy. Gemoy, Game Santuy.
Oke. Oke deh Kak, jadi sebelum kita mulai nih, aku nggak bakalan sendirian karena aku bakalan ditemenin sama teman aku, yaitu ada our anonymous game master Kak. Dia bakalan memberitahu gimana sih rules dari game ini, terus juga bakalan memandu games yang bakalan kita mainin. So, langsung aja, welcome Game Master. Halo, gimana? Udah siap belum nih buat main games? Oke. Udah dong. Penasaran gak nih gamesnya Kaela sama Chandra? Kira-kira gamesnya apa ya? Apa nih? tuh kalau Jadi boleh tahu? tegang. Oke, jadi gamesnya adalah spelling bee. Jadi permainannya akan dimainkan oleh 2 orang, yaitu oleh Kak Aya dan Chandra. Dan setiap pemain akan diberikan 3 kata dan harus mengeja setiap huruf di dalamnya dalam waktu 10 detik. Kalau lewat dari 10 detik dan belum selesai, berarti kalian gagal. Atau kalian akan mendapatkan poin-poin tergantung sama kata-kata yang udah kalian tebak nih. Kayak contohnya, aku kasih kata buah. Dari buah ada 4 huruf, dan dalam waktu 10 detik, cuma baru sampai ke huruf ketiga. Berarti kalian cuma akan dapat poin 75. Kayak gitu. Dan gak boleh pakai alat bantu apapun. Gimana? Udah siap belum? Ini Wah, siap banget dong. Gimana Kak? dalam bahasa Indonesia kan? Atau bahasa Inggris? Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Aku spellingnya dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia aja boleh. Bahasa Indonesia. Oke, jadi pertama mungkin Chandra dulu kali ya, biar sebagai contoh. Boleh. Siap. Chandra udah siap? Siap, Game Master. Kalimat pertama adalah endorsement, terdiri dari 11 huruf. Gimana, udah siap? Udah, oke. Dimulai dari sekarang. ENDORSEMENT. Yeay! Poin untuk Chandra. Wah, makin berkompetisi nih, makin kompetitif. Kita harus, Kak Aya harus ngejar Chandra nih, nggak boleh salah di kalimat. Jadi tegang. Ayo Kak, semangat Kak. Yang kedua, influencer, 10 kata. Udah siap, Kak Aya? Oke. Dimulai dari sekarang. INFLUENCER. Yeay! Bener gak tuh? Bener. Bener. Kurang dari 10 detik. Dan poinnya 100. Oke, ketat nih persaingannya. Dan kalimat ketiga itu ada entrepreneur. Chandra, gimana, udah siap? Siap. Lumayan ribet nih kayaknya. Iya nih. Dimulai dari sekarang. ENTREPEUER. Waduh, jadi buyar nih. Kelewatan ya tadi ya. Kelewatan ya, kalimatnya kebanyakan. Oh iya, bener. Kayak bingung gitu. Oke, tadi saya salah di huruf tengah ya. Kalau salah ya, di tengah-tengah. Jadi poinnya 50 aja nih. Jadi ada kesempatan nih buat Kak Aya untuk masih ngejar. Ada poin ya. Iya, Oke. masih ada poin untuk ngejar Chandra. Dan kata selanjutnya adalah produknya dari Nubook Bag. Nama collection dari Nubook Bags yaitu Kale dan Bina. Untuk Kale dan Bina, dannya nggak usah dieja, cukup Kale Bina. Oke. 10 huruf. Ya. Kak Aya harus benar, karena itu produknya Kak Aya. Iya, betul sekali. Oke, gimana, udah siap Kak? Udah. Oke. Dimulai dari sekarang. KALEIBINNA. Wow, cepet banget. Wah. Untung. Keren banget, Kak. Malu kalau salah. Kalau salah malu ya, Kak. Malu. Cepet banget, dari tadi kurang dari 10 detik semua ya, Jam. Aduh, aku nggak boleh kalah nih. Iya, kamu masih bisa ngejar di pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir buat Chandra yang menentukan menang dan kalahnya. Oke. Katanya adalah bisnis dalam bahasa Inggris. 8 huruf. Oke. Dimulai dari sekarang. BUSINESS.
Yeay! Akhirnya. Oke, akhirnya. Kalau Kaya kalah di pertanyaan selanjutnya mungkin masih bisa sama nih poinnya. Tapi kalau misalkan Kaya benar, semuanya udah disikat habis nih sama Kaya. Wow. Oke, pertanyaan ketiga yang terakhir. Collaboration, bahasa Inggris, 13 huruf. Oke. Gimana Kaya? Oke. Udah siap? Udah. Dimulai dari sekarang. COLLABORATION. Wow. Selamat, Kak. Selamat, Kak. Iya, aku nggak dapat hadiah. Ya, Ada hadiah. kamu mungkin harus di Mbak Aiweo dulu. Dan Kaya akan mendapatkan hadiah souvenir dari Latih ID Speaking. Nanti aku akan kirimkan ke alamat yang ada. Makasih. Thank you, Game Master. Thank you. Thank you, Game Master. Bye. Oke deh, jadi kita udah seru-seruan bareng ya Kak ya, udah refresh lagi nih tadi setelah sharing-sharing, isinya semuanya yang insightful. Sekarang agak receh dikit nggak apa-apa lah ya Kak ya. Oke. Jadi, iya betul. Jadi habis ini kita bakalan lanjut lagi ke segmen berikutnya. Yang jelas ini udah ditunggu-tunggu sama listener semuanya, karena Chandra bakalan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah didapat dari listeners nih. Jadi udah ada banyak banget dan Chandra udah milih beberapa pertanyaan gitu. Jadi untuk segmennya ini sendiri namanya adalah Pulsa, pertanyaan mantul dari pemirsa. Pulsa, pertanyaan mantul dari pemirsa. Mantap. Siap, oke, udah siap Kak buat ngejawab pertanyaannya? Udah siap. Oke, pertanyaan pertama nih ada dari @humamdz ya. Jadi pertanyaannya adalah resiko-resiko apa yang harus diperhatikan jika memulai bisnis offline? Karena modal yang dikeluarkan akan lebih besar, seperti harga sewa, menjaga kualitas produk supaya tetap fresh dan lain-lain gitu Kak. Perlu diulang atau udah nangkep Kak? Oke, jadi resiko dalam membangun bisnis offline ya? Iya, benar. Oke, sip. Kalau aku langsung jawab aja ya berarti ya. Boleh silakan Kak. Oke. Tapi sebelumnya aku disclaimer dulu ya. Mungkin karena aku belum pernah melakukan bisnis offline, tapi aku punya beberapa pengalaman yang aku dapat dari teman-teman yang bisnis juga, kawan-kawan bisnis aku. Dalam bisnis offline itu biasanya lebih hati-hati karena banyak perhitungan fixed cost yang seperti biaya sewa di awal tadi, biaya investment produk gitu. Ibaratnya kalau coffee shop harus beli dulu nih si alat kopinya, gelas-gelasnya gitu. Nah, biasanya untuk memulai start awal, kita itu ada namanya studi kelayakan bisnis. Nah, di situ kita mulai melakukan perhitungan secara finansial biasanya. Kita hitung nih kira-kira akan balik modal itu berapa lama dan segala macam. Ini akan menentukan nantinya apakah bisnis kita itu layak dijalankan atau tidak gitu. Kalau misalnya nanti ada indikatornya sendiri. Kalau misalnya tidak layak, ya mungkin lebih baik untuk tidak gitu ya. Dan juga itu kalau secara teoritis gitu ya. Kalau misalnya secara teknis gitu ya, practically, mungkin bisa dicek juga nih, kalau misalnya bisnis offline, itu kan nyawanya adalah tempat. Jadi harus dicek dulu nih, apakah tempat yang kita pilih itu benar strategis. Kalau misalnya tempat yang nggak strategis, kita harus mikir nih, gimana caranya menggiring orang untuk mau ke tempat tersebut. Gitu sih. Marketing effort apa sih yang kita perlu gitu. Oke, gitu. Tapi tentunya pasti tiap bisnis tuh ada plus minusnya, kayak kalau offline gimana, kalau online gimana gitu. Dan usahanya pasti bakalan berbeda juga gitu ya, Kak. Betul. Ya, semoga aja bisa menjawab pertanyaan dari @humamdz. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari @saviera_as. Jadi pertanyaannya adalah, seberapa penting desain dalam sebuah brand? Karena yang kita tahu desain itu kan susah ya Kak, dan nggak semua orang bisa. Kalau misalnya kita mau memaksimalkan di desain itu sendiri, mungkin nanti biaya bayarnya juga tinggi gitu ya, jasa desainernya gitu. Jadi mungkin kadang-kadang terhambat di sisi desain gitu. Mungkin bisa dijawab Kak. Kalau ditanya seberapa penting dulu ya, seberapa penting itu menurut aku desain itu penting banget karena kita
kalau secara online kita attract customer itu pertama dari konten, dan konten itu sangat berhubungan erat dengan desain gitu. Ketika desain kita nggak bagus, orang pasti langsung skip ya, langsung swipe up aja, swipe langsung ngeliat gitu. Swipe left gitu ya kayak. Swipe left ya, salah. Terus kenapa sih konten itu memang nggak semua orang bisa buat gitu, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa kok benchmark. Tadi ya benchmark lagi, kita lihat nih, mungkin kita bisa cari-cari kok ide di Pinterest gitu ya, apa sih, kita nggak harus develop idenya dari awal, tapi mungkin kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi nih, misalnya ada desain ini kayak bagus nih, tinggal diubah gini gitu. Atau sekarang sih, kalau kita ngomongin soal mahal murah, ada sedikit tips juga nih, ada namanya, mungkin semua orang juga udah pada tahu ya, mungkin apalagi anak kuliahan, ada namanya canva.com, itu di mana udah ada template-templatenya langsung, kita tinggal ganti-ganti aja informasi yang kita butuh gitu. Tapi kalau misalnya memang punya budget lebih, nggak ada salahnya banget, aku sangat rekomendasi untuk kalian hire content designer gitu. Bener banget, mungkin istilahnya kayak desain itu adalah first impression-nya pelanggan sendiri buat kita ya Kak ya. Betul. Jadi emang bermanfaat banget kalau misalnya desainnya itu sendiri udah bisa attracting si consumer itu sendiri gitu. Oke deh, jadi itu tadi 2 pertanyaan sih Kak dari banyaknya pertanyaan, tapi mungkin karena juga waktunya udah panjang nih, dari kita juga udah sharing-sharing, udah dapat banyak banget insights dari Kak Aya sendiri tentang usahanya di Nubook Bags. Jadi mungkin kita bisa akhiri juga nih untuk sharing-sharing di sore hari ini gitu ya. Nah, nggak kerasa banget ya, ini kita juga udah ada di penghujung acara, dan yang jelas kita udah dapat banyak banget insights dari Kak Ayala, dari sesi sharing pada episode kali ini di Latih Adi Speaking, dan tentunya kita harap dari apa yang udah kita dapat dari Kak Ayala sendiri bisa jadi pembelajaran buat kita, terutama buat listeners nih yang sekarang lagi mau membangun usaha. Mungkin Kak Aya sendiri ada pesan yang mau disampaikan nih buat listeners? Oke. Pertama mau terima kasih dulu buat Latih ID udah invite aku jadi pembicara, dan semoga juga untuk listener semua informasi ngobrol-ngobrol kita tadi ini bisa practically diterapkan gitu. Pesanku buat entrepreneur yang sedang berjuang atau yang baru mau berjuang, jangan takut-takut untuk nyemplung ke dunia bisnis. Jangan sampai kita stuck di idea kelamaan tapi nggak praktek-praktek gitu. Jadi tenang aja dalam memulai satu bisnis atau menjalankan suatu bisnis, kita nggak mungkin bikin keputusan yang 100% selalu benar gitu. Business is all about A/B testing, mana yang benar kita coba, dan pasti ada chance untuk salah. Jangan pernah menyerah kalau salah, dan jangan pernah takut juga kalau misalnya salah. Ya, setuju banget nih Kak. Dan ya pokoknya buat listener semua yang juga mungkin ada kegundahan atau galau gimana sih bisa memulai di dunia perbisnisan gitu, bisa banget buat tanya-tanya atau minta saran dari orang yang berpengalaman. Nanti bisa kita buka sesi Q&A di story Latih ID atau langsung DM aja. Dan juga bisa juga pantengin terus sosial media kita, dan yang jelas stay tune terus untuk episode-episode selanjutnya. Sama jangan lupa follow juga Nubook Bags ya Kak ya di Instagram. Ya, betul sekali, jangan lupa follow Nubook Bags. Dan Latih ID juga dibeli ya. juga gitu. Benar, dan juga jangan lupa follow Latih ID Speaking di Spotify, dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe di YouTube Latih ID. Oke deh, kalau gitu makasih banyak. Aku juga mau ngucapin terima kasih dan minta maaf juga kalau ada salah kata. Mungkin itu dulu aja. Sampai jumpa di Latih ID Speaking selanjutnya.